Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat-sahabat semuanya, dan terlebih khusus pada anak-anakku semuanya. Seperti biasa ketika bulan Ramadan, saya sering berhadapan dengan berbagai pertanyaan seputar puasa ya. Yang paling sering adalah terkait dengan hal-hal yang membatalkan puasa. Ya, kadang ada juga yang pertanyaan-pertanyaan yang lucu ya, yang datang dari anak-anak ya. Misalkan menanyakan apakah ketika kita kentut di air itu batal puasanya. Kemudian misalkan lagi keluar darahnya batal puasanya, menangis atau itu juga apakah batalkan puasa. Itu biasanya datang dari anak-anak seusia sekolah dasar itu dulu ya. Memang mungkin masih dipengaruhi oleh tingkat pengetahuannya dan juga keluguannya ya, sehingga pertanyaannya juga masih selugu itu ya. Dan sekarang ketika saya berhadapan dengan anak-anak pada tingkat lanjutan ya, ini pertanyaannya juga berkembang menjadi pertanyaannya adalah misalnya yang sering, apakah pacaran itu membatalkan puasa. Nah, untuk itu kali ini saya ingin membahas hal itu agar menjadi tambahan pengetahuan bagi anak-anak semuanya. Dan untuk membahas mengenai masalah itu, ya, menjawab apakah pacaran itu membatalkan puasa, mari kita tengok hal-hal yang membatalkan puasa menurut hukum fikih. Ya. Yang di sini saya sampaikan ada 6 perkara yang membatalkan puasa. Yang pertama adalah makan dan minum yang disengaja. Jadi seseorang yang ketika sedang puasa kok makan dan minum sengaja ya, artinya tidak karena lupa misalnya, maka dia otomatis puasanya batal. Tapi kalau lupa ya, misalnya seorang yang sedang puasa, dia lupa sedang berpuasa kemudian makan, walaupun sampai kenyang seperti apapun, dia tetap tidak batal puasanya dan boleh dia melanjutkan puasanya sampai nanti datang waktu maghrib. Yang kedua yang membatalkan puasa adalah muntah dengan disengaja. Ya. Misalkan orang sengaja merangsang tenggorokannya ya agar mengalami muntah ya, maka muntah yang disengaja ini termasuk hal yang membatalkan puasa. Kemudian yang ketiga adalah keluarnya darah haid dan darah nifas ya. Nah, inilah yang juga membatalkan puasa. Jadi tidak seperti asumsi anak-anak tadi ya, yang anak lugu tadi yang mungkin dalam bayangannya setiap keluar darah yo batal puasanya. Ya, sampai jatuh dari sepeda pun ya. Kemudian kakinya luka mengeluarkan darah itu dianggap batal oleh anak. Tapi tidak, yang dimaksud dengan mengeluarkan darah adalah darah haid dan darah nifas ya.
yaitu darah darah haid itu adalah darah yang keluar dari rahim seorang perempuan, dan darah nifas adalah darah yang keluar setelah perempuan melahirkan. Itu yang ketiga. Dan yang keempat yang membatalkan puasa adalah hilang akal atau gila. Jadi ketika ada seseorang yang sedang berpuasa, kok tiba-tiba dia mengalami gangguan jiwa, hilang akalnya, alias gila ya, ini juga otomatis menjadi batal puasanya. Kemudian yang kelima, hal yang batal puasa adalah melakukan hubungan suami istri. Nah, ini saya kira maksudnya kamu semua paham lah. Ya. Jadi apabila orang yang berpuasa tapi dia melakukan perbuatan itu, ya, ini puasanya otomatis batal dan bahkan bisa kena denda, ya. Hukumnya juga dosa besar anak-anak, ya. Kemudian yang keenam yang batal puasa adalah keluarnya sperma yang disengaja, ya, misalkan adanya rangsangan yang disengaja ataupun keluar karena berinteraksi dengan lawan jenis, ya. Ya. Ini juga membatalkan, ya, walaupun tidak disengaja, tapi keluar karena adanya interaksi dengan lawan jenisnya. Ini juga membatalkan, ya, anak-anak semuanya. Nah, sekarang kembali pada permasalahan, ya, apakah berpacaran membatalkan puasa? Nah, kalau kita kembalikan secara langsung dari 6 itu kan tidak masuk, ya kan? Nah, makanya memang jawabannya berpacaran tidak bisa secara tegas dikatakan batalan puasa. Akan tetapi, ini ada tapinya anak-anak semuanya. Marilah kita kembalikan juga ke makna pacaran itu sendiri. Kalau pacaran mungkin diartikan sebagai mungkin sekedar jalan bareng-bareng, ngabuburit, ya, bersama juga banyak teman-teman yang lain, ya, tidak membuka peluang terjadinya hal-hal yang menjurus pada syahwat, apalagi perzinaan. Saya kira masih dapat dipahami, ya, yang sedemikian itu. Tapi kalau pacaran dimaknai sebagai tindakan halwat, ya, berdua-duaan, mocok lah istilahnya, yang di sini sangat berpotensi terjadinya hal-hal yang mendekati pada syahwat, ya, hal-hal yang terlarang oleh agama. Nah, ini yang hati-hati, ya. Nah, karena apa? Karena ini halwat sendiri, ada suatu yang dilarang oleh agama, ya. Berdua-duaan, ya, dengan lawan jenisnya bukan muhrimnya. Dan yang ketiga kan setan. Nah, setan bisa dengan mudah menggelincirkan orang sepasang kasih ini pada tindakan-tindakan yang dilarang oleh agama. Nah, maka hati-hati, ya. Minimal kalau barangkali, ya, karena maaf mungkin saya kata secara gamblang, ya, kalau pacaran tidak sampai melakukan hubungan yang terlarang itu, ya, saya kira maksudnya tahu kan, dan juga tidak sampai yang tadi, ya, yang angka 6 itu kan ada rangsangan sehingga menimbulkan keluarnya sperma, itu mungkin masih bisa dikatakan tidak membatalkan puasa. Akan tetapi karena ini sudah menjadi hal yang terlarang oleh agama, ya, minimal kita katakan akan menciderai, ya, merusak dari
ibadah puasa yang kita lakukan. Ingat anak-anak, ya, ada sebuah keterangan dari para alim ulama yang mengatakan, bahkan hadis Nabi ini bukan main-main ya. Sebuah hadis Nabi yang menjelaskan pada kita akan banyak orang-orang yang melaksanakan ibadah puasa hanya mendapatkan lapar dan haus saja, tanpa mendapatkan keutamaan ataupun pahala sedikit pun. Siapa orang-orang itu? Dia yang ketika puasa masih banyak melakukan kemaksiatan, hal-hal yang dilarang oleh agama, hal-hal yang tidak baik menurut nilai-nilai agama. Nah, termasuk salah satunya adalah memandang lawan jenis dengan disertai syahwat. Yang saya kira ini tidak mungkin bisa dihindari, ya. Ketika seseorang berpacaran, apalagi pacaran model sekarang, zaman sekarang, kadang kita tahu sendirilah, ya. Tidak bisa mungkin kalau pacaran orang-orang dulu ya, mungkin hanya saling tatap mata saja sudah luar biasa. Tapi sekarang, begitulah anak-anak, saya kira bisa dipahami. Intinya, mari dalam menjalankan ibadah puasa ini, kita berusaha menjaga puasa yang kita lakukan ini dengan sebaik-baiknya, ya. Jangan sampai ternodai oleh hal-hal yang tidak perlu, yang tidak baik, yang hanya akan merusak puasa kita, merugikan diri kita, karena puasa kita, misalkan kita udah berpuasa tapi tidak akan mendapatkan kebaikan apapun, pahala sedikit pun, ya, kita hanya mendapatkan rasa lapar dan haus saja seharian, ya. Bukankah kalau itu sampai terjadi pada diri kita, kita akan rugi? Nah, untuk itu, marilah saya lagi kita anjurkan pada anak semuanya, saya lagi untuk menjaga ibadah puasa dari noda-noda perbuatan-perbuatan yang tidak perlu, termasuk aktivitas yang namanya pacaran, apalagi dalam pengertian yang tadi itu, yang berdua-duaan, mojok, ya, berholwat. Nah, ini sudah pasti akan merusak ibadah puasa kita. Nah, demikian anak semuanya yang dapat saya sampaikan. Semoga dapat dipahami, dimengerti. Dan apabila ada hal-hal yang kurang pas, yang kurang berkenan, saya mohon untuk dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.